Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Di suatu siang di sebuah kampus sedang mengadakan acara penyerahan penghargaan pada mahasiswa berprestasi yang dihadiri oleh Menteri Pendidikan. Dalam acara itu, seorang mahasiswa jenius bernama Anand Kumar mendapat penghargaan di bidang matematika. Dalam pidatonya, sang menteri menyampaikan bahwa dia bangga atas prestasi yang diraih oleh Anand. Bahkan dia juga janji bahwa jika kelak Anand memiliki masalah soal pendidikan, maka Anand tidak perlu ragu untuk menjumpai sang menteri. Look, Anand Kumar, calculator of Patna, Bihar, India. Anand, मैं आपको भी invite करता हूं. जिसको जरूरत हो, come to my home. My house is open 24. Saat masih di atas panggung, Anand melihat sebuah soal jurnal matematika internasional yang belum bisa diselesaikan oleh siapapun. Dan karena Anand sangat cinta matematika, akhirnya Anand pun tertantang dan berniat ingin memecahkan soal tersebut. Setelah acara selesai, Anand pun pergi ke rumah pacarnya yang bernama Supriya, yang merupakan anak orang kaya. Di sini mereka pun berbincang, dan Anand menyampaikan bahwa dia berniat untuk berkuliah di Universitas Oxford atau di Cambridge. Cambridge जाएंगे, Oxford जाएंगे, PhD करेंगे math में. Singkatnya, setelah berjumpa dengan kekasihnya, Anand pun pergi ke perpustakaan di kampusnya untuk memecahkan jurnal matematika internasional tadi. Namun karena buku di kampusnya kurang lengkap, akhirnya Anand memutuskan untuk pergi ke perpustakaan kampus yang lebih besar. Ketika Anand sedang berusaha memecahkan persoalan matematika itu, tiba-tiba dia dihampiri petugas perpus dan menanyakan tentang dirinya. Dan karena Anand bukan mahasiswa di kampus ini, akhirnya Anand pun diusir oleh petugas itu. Namun sebelum pergi, Anand pun berkata seperti ini. Hari pun berganti. Pagi itu, Anand yang masih penasaran dengan soal matematika itu mencoba sekali lagi memecahkan dengan rumus-rumus buatannya sendiri bermodalkan kapur dan papan tulis. Dan benar saja, setelah berpikir dan berjuang dengan keras sampai diusir, akhirnya Anand berhasil menemukan rumus formulanya sendiri yang bisa menjawab soal matematika di jurnal internasional itu. Anand pun segera menyalin jawaban serta rumus formula buatannya itu, lalu mengirimkannya ke Amerika menggunakan jasa pos di kampungnya. Awalnya petugas pos meremehkan Anand dan menganggap usaha Anand hanya akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Namun ayahnya Anand yang bekerja di sana terus memberi dukungan pada anaknya untuk meraih mimpi. राजे का बेटा राजा बनता है, बुझाया. समय बदल गया है. वो होता है जो हकदार होता है. Waktu pun berganti. Beberapa hari kemudian terlihat sang ayah yang sedang terburu-buru menuju rumah dengan sepeda tuanya sambil berkeringat dingin dan gemetar. Ternyata hari ini sang ayah membawa surat dari Universitas Cambridge yang menyatakan bahwa Anand lulus dan bisa berkuliah di sana. Semua itu tak lain dan tak bukan karena beberapa waktu yang lalu Anand berhasil menyelesaikan jurnal internasional soal matematika kemarin. Anand dan keluarganya pun merasa sangat bahagia, termasuk juga adiknya yang bernama Pranav Kumar. Setelahnya mereka pun mempersiapkan keberangkatan Anand. Tapi karena mereka bukanlah keluarga yang berada, akhirnya mereka pun menarik seluruh tabungan keluarga, termasuk menjual beberapa harta benda untuk membiayai keberangkatan Anand. Namun sayangnya, meskipun sudah berusaha sebegitu besar, tetap saja uang yang mereka kumpulkan belum cukup untuk keberangkatan Anand. Hingga akhirnya Anand jadi ingat pidato sang Menteri Pendidikan yang menjanjikan siap membantu Anand jika punya masalah dalam pendidikan.
Keesokan harinya, Anan bersama ayahnya pun pergi ke rumah Menteri Pendidikan berharap bisa mendapat bantuan. Namun sayangnya, setelah berjumpa dengan menteri dan meminta bantuan, sang menteri malah pura-pura lupa. Bahkan yang lebih parah, si menteri ini pun dengan teganya malah mengusir Anan dan ayahnya yang sudah tua. हमको पैसा देने के लिए आप कहे थे ना 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 गो अवे इसके बाद कौन है भाई आनंद कुमार सर सुनिए ना सर टाइम खत्म इतना ठंडा रहेगा तुमको Menurut kalian guys, kata-kata apa yang pantas untuk menteri seperti ini? Oke lanjut. Di perjalanan pulang, hati Anan benar-benar hancur. Namun sang ayah menyemangatinya dengan berkata bahwa Anan akan tetap berangkat ke Cambridge. Keesokan harinya, sang ayah pun berusaha mencari uang lagi. Mulai dari meminjam uang di kantornya, hingga diam-diam menjual emas kawin milik istrinya. Bukan hanya itu, sang ayah juga berusaha meminjam uang ke bank. Namun sayangnya, bank tidak mau memberikan pinjaman pada sang ayah. Di sini sang ayah jadi teringat masa lalunya ketika mengantar Anan dan adiknya ke sekolah. Beliau selalu menasehati kedua putranya dengan mengatakan kalau hari ini kita harus mempunyai impian dan suatu hari kita akan mewujudkan impian itu. Karena masih belum dapat solusi, sang ayah selalu memikirkan cara agar dapat uang hingga membuat sang ayah tidak bisa tidur. Hingga di suatu ketika saat sedang makan bersama, akibat terlalu berat menanggung beban pikiran, tiba-tiba sang ayah malah jatuh pingsan. Dan di bawah derasnya guyuran hujan, Anan dan adiknya pun membawa sang ayah menuju rumah sakit dengan sepeda tuanya. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba rantai sepeda mereka pun putus dan bersamaan dengan itu sang ayah pun wafat. Ya, kata wafat adalah kalimat yang pas untuk sang ayah karena ayah kita adalah pahlawan hidup kita yang sesungguhnya. Beberapa hari kemudian di pinggir sungai dekat kuil, Anan menemui Supriya dan mengatakan bahwa dia tidak akan jadi pergi ke Cambridge karena kondisi perekonomiannya yang tidak mendukung. Dan di sini Anan juga meminta Supriya untuk menikah dengan pria lain yang lebih mapan pilihan dari ayahnya, karena Anan merasa tidak pantas menikah dengan Supriya yang notabene anak orang kaya. Namun di sini Supriya menolaknya dan memilih setia pada Anan meskipun saat ini hidup Anan sedang belangsak. Hari-hari pun berganti. Kini terlihat Anan memilih hidup seperti pemuda-pemuda India lainnya dengan berjualan roti dan sebagainya. Hingga di suatu ketika saat Anan sedang berjualan, tiba-tiba dia diserempet mobil. Dan ternyata pemilik mobil itu adalah Pak Lalan yang mengenal Anan sebagai sang juara matematika. Pak Lalan yang melihat kondisi Anan seperti ini pun merasa miris, karena seorang jenius seperti Anan seharusnya tidak berada di tempat seperti ini. Setelahnya Pak Lalan pun mengajak Anan pergi ke rumahnya yang super mewah. Di dalam rumahnya, Anan melihat sebuah lukisan kampus IIT yang mana itu adalah kampus favorit impian orang-orang di India. Indian Institute of Technology, IIT. Pak Lalan pun menjelaskan bahwa setiap tahunnya ada ribuan siswa yang ingin masuk ke universitas tersebut. Namun dari 1000 siswa, paling hanya 1 orang yang lulus masuk ke universitas IIT. Setelahnya Pak Lalan juga memberitahu Anan bahwa dia memiliki sebuah lembaga pendidikan yang diberi nama Excellent Coaching Academy,
yang mana tempat tersebut dibuat untuk membantu anak-anak orang kaya yang ingin masuk ke Universitas IIT. हम भी खोले एक ठो पटना में एक्सेलेंस कोचिंग सेंटर। Lalu di sini Pak Lalan pun langsung menyampaikan tujuannya, yaitu dia berniat merekrut Anan untuk menjadi pengajar di sana dengan bayaran yang cukup besar. Karena bagi Pak Lalan, orang seperti Anan harusnya berada di tempat yang layak seperti itu. अगर आप हमारा द्रोणाचार्य बन जाएं, सुनने से पहले लगने वाला आंख खोजते हैं आपके लिए। Mendengar kesempatan besar itu, Anan pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung menerima tawaran tersebut. ये आनंद कुमार ब्रिलियंट टीचर है, ये बढ़ाएंगे आज से आप। Singkatnya, Anan pun mulai mengajar di sana dan beberapa bulan kemudian jumlah siswa yang mendaftar di Excellence semakin meningkat berkat nama besar Anan Kumar yang dikenal pemuda jenius oleh orang-orang kaya di daerah tersebut. आनंद कुमार मास्टर ब्लास्टर अब एक्सीलेंस कोचिंग में पढ़ाएंगे। Saking banyaknya yang mendaftar, Pak Lalan pun menaikkan biaya belajar di sana menjadi 2 kali lipat. Dan otomatis bayaran gaji Anan juga semakin meningkat. अपना ऐड आ गया। आनंद जी, एडमिशन रेट डबल हो गया। Kehidupan Anan pun semakin membaik. Dia hidup bak sultan dengan pakaian yang rapi dan membeli motor baru supaya dia bisa mengajak pacarnya yaitu Supriya jalan-jalan di sore hari nyari gorengan. Namun sayangnya kemewahan kini membuat Anan lupa daratan. Terbukti ketika di Excellence ada anak dan ayah yang ingin mendaftar namun kekurangan biaya. Bukannya dibantu dengan memberikan beasiswa, Anan malah menolak mereka dengan kata-kata yang kasar. उनके पास पूरे पैसे नहीं, वो पेमेंट के लिए आए। वो पूछ रहे हैं कोई और सुविधा है इंस्टीट्यूट के पास। सुविधा और कोई नहीं। Di suatu malam ketika Anan hendak pulang dari pesta, tiba-tiba motornya mogok. Dia lantas mencari becak supaya bisa mengantarnya pulang ke rumah. अरे हाँ धन्यवाद। Di dalam perjalanan untuk mengusir kehampaan, sang supir becak pun bercerita pada Anan bahwa dia sangat kesal karena memiliki anak yang suka menghabiskan waktu hanya untuk belajar matematika. Karena baginya belajar itu hanya bermanfaat untuk orang kaya saja. Sementara orang miskin segiat apapun belajar, maka ujung-ujungnya mereka cuma bisa jadi kuli atau buruh kasar. कितना समझाया भैया, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, देखिएगा आज भी वही हो रहा है। Mendengar ucapan sang supir becak itu, Anan pun jadi teringat akan ayahnya yang pernah mengatakan bahwa pendidikan bukan milik orang kaya saja. Kelak orang-orang miskin akan memimpin orang-orang kaya karena orang miskin juga sudah bekerja keras dalam memperjuangkan pendidikannya. आप अभी भी पुराना कैलेंडर देख रहे हैं त्रिवेदी बाबू? अब राजा का बेटा राजा नहीं होता, वो होता है जो हकदार होता है। Di sini Anan pun jadi teringat betapa beratnya dan menyakitkannya perjuangan dirinya dahulu ketika menempuh jalan pendidikannya. ऐसी कोई सुविधा नहीं। सुविधा और कोई नहीं। खाली उतना आपकी तालीम बारी। अच्छा पर तो सबका अधिकार होता है सर। Keesokan harinya, akhirnya Anan memutuskan dan membulatkan tekad untuk keluar dari Excellence dan membuka lembaga pendidikan sendiri yang akan ditujukan untuk anak-anak kurang mampu di kampung halamannya. Setelahnya, Anan juga memutuskan untuk meninggalkan dan menjual semua kemewahannya untuk mewujudkan impiannya itu. प्रणव जी थैंक यू। Pranav sang adik sempat terkejut dengan keputusan sang kakak. Namun karena Pranav adalah adik yang baik dan setia, akhirnya dia memutuskan untuk terus setia dan membantu kakaknya. Berbanding terbalik dengan Supriya, yang mana Supriya tak habis pikir dengan keputusan dari Anan, padahal sebentar lagi mereka akan menikah. Dan karena sudah sangat kecewa, akhirnya Supriya pun memutuskan meninggalkan Anan dan memilih buka segel dengan laki-laki pilihan bapak moyangnya. IAS अफसर का बात आ रहा है। कोई बात काट लेंगे किसी अजनबी के साथ हम अपनी जिंदगी। Setelahnya brosur-brosur pengumuman pun Anan sebarkan bersama adiknya. Terlihat informasi itu menarik antusias para anak-anak orang miskin dan melarat. वहाँ पटना जाएगा IIT की परीक्षा देने। बच्चे लोग को आप पढ़ाना चाहते Singkatnya ratusan anak orang miskin bin melarat pun sudah berkumpul.
Anan memberikan mereka ujian seleksi dan bagi 30 orang nilai tertinggi akan dinyatakan lulus dan bisa belajar di sana serta akan ditanggung biaya makannya selama program pendidikan. Setelah ujian selesai, akhirnya terpilihlah 30 orang siswa yang akan mengikuti kelas Anan. Mereka terdiri dari berbagai asal-usul, mulai dari anak kuli sampai anak maling ayam. Berita pendidikan gratis yang Anan berikan untuk orang miskin pun akhirnya sampai ke telinga Pak Lalan. Hingga akhirnya Pak Lalan pun datang ke tempat di mana Anan membuka lembaga pendidikan itu. नमस्कार आनंद बाबू ललन जी Di sini kembali Pak Lalan memujuk Anan agar mau kembali mendidik di Excellent dengan iming-iming gaji yang akan dinaikkan. Bahkan Pak Lalan juga berjanji akan memberikan guru pada 30 murid Anan. हम आपका सैलरी डबल कर देंगे इनके लिए होता है असिस्टेंट टीचर अब आप इनका चिंता मत करिए हम देख चलिए हमारे साथ। Namun di sini dengan sopan Anan menolak tawaran dari Pak Lalan. अब हम नहीं आएंगे ललन जी, इन बच्चों को हमारा जरूरत है। Hal itu pun akhirnya membuat Pak Lalan kesal dan dia berkata bahwa dari 30 murid ini paling hanya 1 atau 2 yang akan lulus di IIT. Sementara sisanya dapat dipastikan akan kembali ke comberan dan hidup di gorong-gorong. और एक बात आनंद बाबू, तो 30 में से 1-2 बच्चा तो पहुंच जाएगा IIT, बाकी बेचारों का क्या होगा? वापस वही गोबर। Dan kontan saja, kata-kata itu pun telah berhasil menghancurkan mental anak didik Anan hingga mereka menjadi down. Menyadari anak didiknya yang sudah down, di suatu malam Anan pun mendatangi tempat tinggal mereka dan di sini Anan kembali memotivasi mereka hingga akhirnya mereka pun bersemangat lagi. डर गए? किस बात का डर है? खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? तो काहे का डर है? अरे मर तो उसी दिन गए थे जब गरीब के घर में पैदा हुए थे। मर जाओगे? कौन लगाएगा छलांग? तुम नासा, मैकेनिकल इंजीनियर, बायोटेक इंजीनियर, कौन लगाएगा छलांग? Di sisi lain, setelah 2 bulan Anan keluar dari Excellent, terlihat para orang tua siswa menanyakan di mana Pak Anan pada Pak Lalan. या तो उनको वापस लाइए, अब कट टू कट बोलिए। Para orang tua ini pun jujur mengatakan bahwa alasan mereka memasukkan anak mereka ke Excellent adalah karena ada Anan Kumar yang mendidik di sana. Dan jika Anan Kumar sudah tidak ada di Excellent, maka mereka tak segan akan menarik lagi uang yang sudah mereka keluarkan untuk Excellent. उनसे नाम था आपके सेंटर और 15 लाख गारंटी के साथ। और अमीर लोगों के बच्चों की तरह आप गरीब हो जाओ। Lalan yang panik pun akhirnya menghubungi salah seorang preman bernama Bang Togar. Dia membayar Bang Togar untuk meneror Anan agar mau menutup tempat belajarnya. बीमारी है ये बीमारी, जड़ से मिटा दो। अरे छोटा मोटा टीचर है, हम संभाल लेंगे। Tak lama kemudian Bang Togar pun menelpon Anan dan memintanya untuk menutup tempat belajarnya. Namun tanpa rasa takut, Anan pun menolak perintah Bang Togar mentah-mentah. देखो पैसा नहीं है हमारे पास, तो तुमको जो करना है वो कर लो, ठीक है? Setelahnya Anan pun tetap mengajar murid-muridnya seperti biasa. Di sini Anan mengajari muridnya menyelesaikan persoalan matematika yang begitu rumit, namun dengan cara dan rumus-rumus yang sederhana dan mudah difahami. वो जो फुग्गा चुराया था ना मुर्गी और 4 अंडा कुसुम, तो ऐसे 8, 16, 32 उसके पास कितना अंडा होगा? Tak lupa Anan juga memberikan nasihat pada muridnya seperti ini. Tanyakanlah semua masalah dalam hidupmu, lalu temukanlah jawabannya, maka engkau akan menemukan kebahagiaan di dalamnya. Diketahui metode belajar Anan bukan hanya di dalam kelas, tapi dia juga sering mengajak muridnya belajar di luar kelas dan mempelajari alam semesta beserta isinya dengan teori-teori dan formula-formula yang mereka pelajari. अगर ट्रेन 120 मील पर आवर पर चल रहा, कितना स्पीड पर चलेगा? Hingga tibalah di suatu malam ketika Pak Lalan menyuruh anak buahnya untuk memadamkan listrik di asrama murid-murid Anan. Para siswa ini langsung berinisiatif memanfaatkan tragedi itu untuk menciptakan alat sederhana pembangkit listrik tanpa perlu tergantung pada PLN. बल्कि हम सबको देखना सिखाते थे और कुछ भी बना सकते थे।
हम कुछ भी कर सकते थे, हम तैयार थे. Di suatu hari, Anan membelikan mereka beberapa buku untuk pelajaran berikutnya. Namun karena keadaan uang yang makin menipis, Anan pun hanya membeli 5 buku saja yang harus muridnya pelajari secara bergantian. Namun konflik pun terjadi di sini. Tatkala di antara mereka ada yang berebut buku hingga akhirnya buku itu rusak dan sobek. भैया किताब दीजिए, मुझे किताब दीजिए. अरे नहीं मुझे किताब चाहिए. फाड़ दिया. Namun justru dari sinilah akhirnya mereka pun bersama-sama memutar otak dan mencari jalan keluar. Dan dengan ilmu yang mereka miliki, mereka pun mengumpulkan barang-barang bekas hingga akhirnya mereka berhasil menciptakan proyektor sederhana sehingga mereka bisa belajar bersama-sama. Suatu hari ketika mereka semua mau makan, Anan benar-benar sudah kehabisan uang dan terpaksa memberikan makan muridnya dengan nasi putih berlauk bawang putih, cabai, dan juga garam. आनंद सर हर चीज से लड़िए, लेकिन भूख का लड़ाई में हार गए. Setelahnya Anan pun berusaha meminjam uang pada bank. Namun karena bisnis Anan adalah bisnis gratisan yang tidak menguntungkan, akhirnya bank pun menolak pinjaman uang. देखिए, आप प्रॉफिट नहीं दिखा सकते. किस बिना पर आपको बैंक लोन देगा? Karena sudah buntu, akhirnya Anan pun mencoba meminjam uang pada Pak Lalan. Di sini Pak Lalan menyanggupinya, namun dengan syarat yaitu dia ingin diadakannya kompetisi antara murid-murid Anan melawan murid-murid The Excellent. Jika murid-murid Anan bisa menang, maka dia akan memberikan pinjaman uang pada Anan. Namun jika murid Excellent yang menang, maka Anan harus mau kembali bekerja di Excellent dan menutup tempat belajarnya. तो आपका इज्जत रखने के लिए एक काम करते हैं, छोटा सा कंपटीशन रखते हैं. अगर आप जीत गए तो आपके बच्चों को खाना हम खिलाएं, और अगर बाई चांस हम जीत गए. Dan karena sudah tidak ada pilihan lagi, akhirnya dengan terpaksa Anan pun menerima tantangan tersebut. 3 महीने का राशन देंगे आप? दिया. Kesepakatan ini pun disaksikan oleh seorang saksi bernama Bang Baris. Di sini kedua belah pihak itu pun menandatangani surat perjanjian supaya sama-sama enak. यदि आप दोनों ये चाहते हैं तो. Hingga tibalah hari kompetisi. Terlihat para murid Anan yang begitu minder ketika memasuki Excellent, melihat bangunan yang begitu mewah dan para siswa yang begitu bersih, rapi, dan kece badai. Sementara mereka hanya mengenakan pakaian seadanya yang dekil, lecek, kusam, dan inde kumel. Singkatnya kompetisi pun selesai dan hari pengumuman pun telah tiba. Ketika menanti pengumuman, Pak Lalan pun memberikan sego berkat untuk anak didiknya. Sementara anak didik Anan cuman bisa nyengor ngeliatin karena nggak punya duit. गरम-गरम समोसा और गरम-गरम जलेबी. Tak lama kemudian, Bang Baris sang saksi pun datang untuk membacakan pengumuman. Dan ternyata Supriyana juga hadir karena ternyata Bang Baris adalah suaminya Supriya, lelaki pilihan bapak moyangnya. Dan ketika hasil ujian dibuka, Bang Baris pun mengatakan bahwa pemenang kompetisi ini adalah एक्सेलेंस के बच्चे हुए हैं. Di waktu yang bersamaan, Pranav pun datang dan mengabarkan bahwa salah satu muridnya yang bernama Fuka telah membawa lari sisa uang mereka. Dan hal itu tentu membuat hati Anan semakin hancur dan terpaksa maju ke atas panggung untuk mengakui kekalahannya serta kembali ke Excellent. Namun di tengah kesedihan murid-murid Anan, muncullah seorang wartawan yang menanyakan apakah ada bukti yang kuat tentang perjanjian ini seperti kertas bermaterai yang ditandatangani atau yang lainnya. एग्रीमेंट साइन किए हैं ना?
Lalan pun mengatakan bahwa dia memiliki surat perjanjian, namun ketika saksi mencari kertas tersebut, ternyata kertas itu sudah tidak ada. Diketahui bahwa ternyata surat perjanjian itu sudah dicuri oleh Supriya. Bahkan pertanyaan wartawan tadi juga sudah didesain oleh Supriya. Anand yang mengerti kode dari Supriya pun segera mengatakan bahwa dia tidak pernah menandatangani surat perjanjian apapun. Di dalam hati mungkin Anand berkata, "Terima kasih Supriya atas bantuanmu, dan sampai kapanpun akan kutunggu jandamu." Wasik. Singkatnya mereka pun pulang. Dan sesampainya di kelas, Anand lalu menanyakan apakah soal-soal kemarin terlalu sulit untuk mereka. Para murid pun lantas berkata, sesungguhnya soal-soal itu seharusnya mudah buat mereka. Namun karena mereka minder dan kena mental, akhirnya isi otak mereka pun auto buyar. मुश्किल था क्या पेपर? आता था मैं, इतना भी मुश्किल नहीं था. हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है सर. Dan ternyata hal itu jugalah yang membuat Fuka, salah satu teman mereka, kabur dan melarikan diri membawa seluruh uang yang tersisa. शायद इसीलिए फुंगा भाग गया सर. वो बहुत डर गया था. Ditambah lagi ketika di sana anak-anak Excellent terus saja menggunakan bahasa Inggris, sementara bahasa Inggris mereka terlihat sangat buruk karena masih bercampur logat India. Dan hal itu tentu saja membuat mereka semakin don't let me down. सब अंग्रेजी में बात कर रहे सर, हमें तो बोलना भी नहीं आता. Menyadari semua ini, akhirnya Anand pun menyuruh seluruh muridnya untuk menampilkan drama teater di festival Holi dengan menggunakan bahasa Inggris dalam tempo waktu 20 menit. Dan jika ada yang melanggar, maka dia akan mengusir murid tersebut dari lembaga pendidikannya. Excellence ke bahar only in English. Hindi में बोला तो गांव वापस. Singkatnya, perayaan festival Holi pun tiba. Terlihat anak-anak kampung ini mulai menampilkan suatu drama dalam bahasa Inggris. Open hand. Only two of them. Namun karena bahasa Inggris mereka yang sangat medok, akhirnya mereka pun disorakin dan dibully oleh seluruh anak-anak Excellent. Meski begitu, Anand tetap menyuruh mereka bertahan di atas panggung, merasakan pahitnya kehidupan supaya mental mereka semakin kuat. Hingga tiba di suatu momen, mereka bersama-sama menyanyikan lagu bahasa Inggris namun bercengkok India. Mereka tak peduli dan terus bernyanyi untuk menunjukkan bahwa India itu beda dengan Inggris dan India adalah jati diri mereka. Basantino dance in front of these dogs. Holy English, happy be English yaar. Basantino dance in front of these dogs. Dan benar saja, tak terasa seluruh penonton pun terbawa suasana dan ikut bernyanyi bersama mereka. Setelah acara festival selesai, Anand pun mendatangi sebuah restoran. Di sini, Anand berkata pada pemilik restoran yang bernama Mutu bahwa restorannya akan bangkrut. Di sini Mutu marah dan tidak percaya dengan ucapan Anand itu. Namun, Anand malah dapat dengan tegas berani mengatakan bahwa restoran ini akan bangkrut dalam waktu 3 tahun, 4 bulan, 21 hari. Setelahnya Anand pun menjelaskan perhitungannya pada Mutu yang memiliki puluhan karyawan. Menyadari hitungan Anand benar, Mutu pun jadi ketakutan dan dia meminta bantuan Anand agar mau menjadi akuntan di restorannya. Anand pun menyetujui tawaran itu, namun dengan satu syarat, yaitu Mutu harus mau mencukupi kebutuhan makan murid-muridnya selama 3 bulan. Dan karena tidak ada jalan lain, akhirnya Mutu pun sepakat. Sementara itu, berita penampilan murid-murid Anand ternyata dimuat dalam media koran, dan Menteri Pendidikan pun membaca berita itu.
पहले हिंदी अखबार में छपा, अंग्रेजी अखबार में छपा, जनता यही ना पूछेगी कि लूट रहे हैं हम लोग। Menteri yang merasa lembaga pendidikan Anan adalah ancaman bagi bisnisnya pun akhirnya meminta Pak Lalan, yang ternyata Pak Lalan adalah anak buah Menteri Pendidikan sekaligus pemilik asli Excellent, untuk membunuh Anand Kumar dan juga memastikan agar tidak ada satupun murid Anand Kumar yang mengikuti ujian masuk Universitas IIT. Di suatu malam, Anand ditemui oleh wartawan yang kemarin menolongnya. Di sini, sang wartawan datang bersama seorang pembunuh bayaran yang menyampaikan bahwa saat ini Pak Menteri sedang mengadakan sayembara untuk semua pembunuh bayaran, yaitu barang siapa yang bisa membunuh Anand, maka dia akan mendapatkan bayaran yang sangat besar. Kontrak ini है आपका मर्डर का क्या हम मारेंगे नहीं वैसे आपको. Diketahui adapun alasan pembunuh bayaran ini memunculkan informasi itu pada Anand dikarenakan dahulu ketika ayah Anand masih hidup, sang ayah pernah menolong nyawa ibunya sehingga kini dia ingin membalas hutang nyawa itu. तो आपका पिताजी छोटी चिट्ठियां लिख हमारी माँ का सारा दुख हर गया, इसलिए आए हैं यहाँ बता रहे हैं आपको. Menyadari situasinya dalam bahaya, Pranav sang adik pun segera datang ke kantor polisi untuk meminta perlindungan. Namun 11-12 dengan polisi di negara Wakanda, polisi botol ini pun tidak mau bergerak karena nggak ada salam tempelnya. इतना वर्कलोड के ऊपर सिपाही है कुल 41, 3 को डायबिटीज है, 2 को हार्ट पेशेंट है, दौड़ भाग नहीं सकता है, 1 का उजरा, लेकिन आप हमारा भी तो समझिए जरा सा. Sambil berjalan pulang, Pranav pun kecewa dengan sikap polisi tersebut. Dan di jalan pulang, dia melihat penjual senapan mainan hingga Pranav pun mendapatkan sebuah ide. Di sisi lain, Anand yang sedang mengantarkan makanan untuk murid-muridnya tiba-tiba diserang oleh orang yang tidak dikenal. Beruntungnya peluru kedua preman ini pun habis, sehingga mereka segera menyeret Anand ke rel kereta api agar Anand koid dilindas kereta api. Namun di saat kereta api akan lewat, Anand berhasil sedikit melakukan perlawanan hingga akhirnya nyawanya pun terselamatkan. Tak lama kemudian, Pranav pun datang dengan senjata mainannya. Menyadari kondisi kakaknya sedang tidak baik-baik saja, Pranav pun langsung membawa kakaknya ke rumah sakit terdekat. Yah, tapi namanya yang sakit juga orang miskin. Alhasil rumah sakit pun sangat lambat dalam memberikan pertolongan. Teman-teman ada yang pernah ngalamin kayak gini nggak? Di tempat lain, Lalan dan anak buahnya sedang merancang cara untuk menghabisi Anand dan murid-muridnya. Namun tanpa mereka ketahui, ternyata di sana juga ada Fuka yang ternyata sudah bekerja sebagai security di tempat tersebut. सारा सिक्योरिटी लेके जाओ और हॉस्पिटल पे अटैक करो. बच्चे, आनंद सबको खत्म करो. Mengetahui guru dan teman-temannya dalam bahaya, Fuka pun segera pergi mencari gurunya, dan setelah bertemu, Fuka pun memberitahu semua rencana jahat Lalan dan tak lupa meminta maaf pada sang guru atas kehilafannya. हम एक्सीलेंस वाले से नहीं लड़ पाते, बहुत बड़ी संख्या में गुंडे लोग आ रहे हैं सर, और स्टूडेंट लोग को भी नहीं छोड़ेंगे, वो आपको मारना चाहते हैं. Setelahnya murid-murid Anand pun berusaha mengamankan Anand di tempat yang aman. Selanjutnya mereka melakukan persiapan dengan membuat jebakan serta senjata dengan semua ilmu yang mereka dapati dari Anand. Dan benar saja, ketika para pembunuh bayaran itu datang, inilah yang terjadi. Keesokan harinya, karena lelah bertempur, para murid-murid ini pun terlihat capek dan mengantuk. Meski begitu, mereka masih terus berusaha untuk mengikuti ujian masuk Universitas IIT. रात भर लड़ने के बाद सुबह एग्जाम सेंटर के बाहर ही जाके सो गए. बिहार की शिक्षा का फ्यूचर इन और कितना वापस वही गटर और गोबर जो राजा बनने का असली हकदार था. Tak terasa beberapa hari pun berlalu. Kini tibalah saatnya untuk melihat pengumuman hasil tes ujian masuk Universitas IIT.
Sambil menunggu pengumuman, Anan yang kini sudah mulai kembali sehat pun menyuruh murid-muridnya untuk memejamkan mata lalu mengingat orang tua mereka di rumah serta mengingat perjuangan mereka dalam menempuh pendidikan. सब अपना आँख बंद करो और अपने माता पिता का स्मरण करो. Tak lama kemudian, kertas pengumuman pun ditempelkan. Para calon mahasiswa pun berdesak-desakan mengecek nama mereka di kertas tersebut. Sementara itu, Anan sang guru tidak kuasa melihat papan pengumuman. Dia hanya bersandar di tembok dan pasrah pada Tuhan. Tak lama kemudian, tiba-tiba Pranaf pun datang menghampiri Anan lalu mengatakan, Mendengar itu, air mata Anan pun tumpah. Dia menangis terharu dan merasa bangga karena 30 anak didiknya yang notabene hanyalah orang kampung miskin yang terbuang bisa lulus ke universitas ternama berkat kegigihan perjuangan keras mereka yang luar biasa. Dan semenjak saat itulah lembaga pendidikan yang Anan dirikan pun diberi nama Supporter Z. Tamat, sungguh kisah yang menginspirasi. Gimana guys, menurut kalian kayaknya film ini hampir mirip ya, mirip-mirip sama film Laskar Pelangi, bener nggak sih? Nah, kira-kira pelajaran apa nih guys yang kalian dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah mau mampir dan nonton ya. Jangan lupa klik like dan juga subscribe serta tinggalkan komentar kalian biar kita lebih dekat dan insya Allah nanti gua sapa balik ya. Masih bersama gua Ren di sini. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye bye. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back.